Bapa, terima kasih Bapa, kami ucap syukur, Engkau baik dalam kehidupan kami, bahkan teramat baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, atau apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau adalah Raja dari segala raja, Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Sebentar kami akan memasuki firman-Mu, adalah apa yang hamba-Mu sampaikan ini semuanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan yang berjudul lidah. Yang pertama, saya bacakan di ayat hafalan minggu lalu, Mazmur 27 ayatnya yang ke-13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Peristiwa COVID-19 memang membuat banyak orang mengalami tekanan dalam hidupnya, khususnya bidang kesehatan dan perekonomian, dan banyak orang mulai mengatakan hal-hal yang negatif mengenai diri sendiri. Misal, aku orang yang sial, aku orang yang gagal, aku orang yang bodoh, dan lain-lainnya. Sehingga kehidupannya makin hari makin menjadi lebih buruk. Padahal kalau kita tahu, mengerti makna lidah dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat hari-hari yang baik boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dalam makalah ini kita akan bahas beberapa minggu ke depan mengenai lidah. Kita akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu makna lidah bagi diri sendiri, makna lidah bagi orang lain, dan makna lidah bagi Tuhan. Kita sering di dalam kehimpitan kita atau kesesakan kita ketika kita mengalami masalah, mengalami cobaan, kadang kita ini merasa terjepit. Kita kadang mengeluarkan sesuatu kata-kata yang tanpa kita sadari itu mengandung hal-hal yang negatif. Contohnya, kenapa ya Tuhan aku tidak bisa melakukan ini? Kenapa ya Tuhan aku tidak lepas dari setiap permasalahan? Ketika kita mengucapkan itu, apa yang kita ucapkan ketika hal-hal yang negatif kita ucapkan, semuanya itu akan berdampak juga negatif di kehidupan kita. Misal kita kalau berkata yang positif tentang kehidupan kita, misalnya kita dihimpit suatu beban masalah, oh Tuhan aku percaya masalah ini pasti akan Kau berikan jalan keluar. Tanpa kita sadari, apa yang kita perkatakan, Tuhan itu pasti dengar, dan Tuhan itu pasti jawab setiap doa-doa kita. Karena Tuhan selalu menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan belajar mengenai lidah, yaitu lidah dapat menebarkan perkataan di mana perkataan tersebut dapat menjadi benih yang menentukan masa depan. Saya bacakan di Amsal 18 ayat 20, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Setiap orang merindukan hari depan yang cerah, tetapi kenyataannya tidak semua orang mengalami hal tersebut. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sedang mengalami hari-hari yang buruk, apakah kita akan menyerah karena kondisi yang ada? Ataukah kita akan bangkit dan menghadapi kenyataan yang ada bersama Tuhan? Kalau kita mengambil keputusan untuk bangkit, marilah kita mulai memperkatakan hal-hal yang baik yang sudah dinyatakan dalam Alkitab dan jangan lagi memperkatakan hal-hal yang negatif. Contoh, kita punya masalah yang sulit, jalan keluarnya, maka kita harus mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Dan jangan mengatakan hal yang negatif, misalnya hidupku selalu sial, hidupku pasti akan hancur, dan lain-lainnya. Kalau boleh saya beberkan, kalau kita berkata negatif, itu akan menempel di dalam kehidupan atau keseharian kita. Bukankah Tuhan itu selalu berkata, engkau biji mataku, engkau anakku yang kukasihi, engkau akan kuberkati. Ketika Tuhan Yesus berkata itu, maka hal-hal yang nempel di dalam diri kita ini, kita berkata hal-hal yang negatif, kita buang jauh-jauh dengan semua itu, dengan semua perkataan Tuhan yang Tuhan berkata, aku mengasihimu, aku menyayangimu, aku memberkatimu, bukankah engkau biji mataku. Ketika kita terus melakukan perkataan-perkataan yang positif di dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Walaupun kita menghadapi masalah, walaupun kita sedang menghadapi badai cobaan, tetapi kalau kita percaya, kita kenal Tuhan kita yang luar biasa, kita selalu memperkatakan hal-hal yang positif,
Tuhan akan selalu memberikan kita jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita harus katakan itu harus yang eee, mengandung kata-kata yang positif. Jadi tidak ada lagi yang harus kita katakan kata-kata yang negatif. Kalau kita selalu berkata positif, hasilnya di depannya juga akan kita ini akan menerima hal yang positif dalam Tuhan. Karena Tuhan pernah berjanji dalam kehidupan kita, kita ini akan selalu diberkati, kita ini akan selalu dituntun Tuhan. Maka itu kita harus berkata yang positif. Jangan, saya mengajak saudara mulai saat ini jangan melakukan atau membicarakan kata hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, sebaiknya mengambil keputusan untuk kita menjaga mulut kita dengan berkata yang positif, sesuai firman Tuhan, agar kita ini bisa diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita ini mengeluarkan hal yang positif di dalam sekitar lingkungan kita, kita ini juga bisa akan memberkati orang dengan kata-kata kita. Misal nih kita, oh engkau akan diberkati, Bapak ini luar biasa, Bapak ini sungguh sangat-sangat diberkati. Itu akan membawa orang itu eh, menjadi orang yang luar biasa bagi orang itu. Karena kita selalu mengatakan perkataan yang positif. Kita ini sudah diberkati, kita juga harus menjadi berkat. Yang kedua, saya bacakan lidah menguasai hidup dan mati kita. Saya bacakan di dalam Amsal 18 ayat yang 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di sini lidah tidak hanya menentukan masa depan kita saja, tetapi juga menentukan hidup dan matinya kita. Ini berarti kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan lidah kita. Banyak kasus terjadi di keluarga atau di tempat usaha, di tempat bekerja, dimulai dari perkataan yang kasar dan penghinaan. Dan bila itu terus dilakukan, maka orang itu akan diri pada kematian karena banyak kasus kriminal tentang pembunuhan terjadi dimulai dari perkataan yang kasar dan penghinaan. Kalau di sini saya boleh contohkan di dalam pekerjaan, saya bersehari-hari sebagai marketing. Jadi ketika saya mendata ketika saya harus menawarkan suatu produk yang saya jual, kadang saya ini mempunyai rasa khawatir. Ketika saya datang, apakah orang itu ambil? Ketika saya datang, apakah orang itu eee, bisa berhubungan baik dengan saya? Tapi saya selalu ketika saya mengucapkan kata-kata positif sebelum saya ketemu customer itu saya selalu berdoa. Saya selalu mengatakan hal-hal yang positif. Tuhan, saya percaya ketika saya menemui customer ini, sesuatu terjadi di dalam kehidupan saya dan pekerjaan saya. Orang ini pasti ambil. Dan setelah saya bertemu dengan customer saya, pasti kita ngobrol-ngobrol banyak. Ternyata apa yang saya ucapkan itu ternyata benar-benar terjadi. Tuhan menyertai saya. Dan orang itu akhirnya mengambil barang yang saya jual. Dan sampai sekarang saya selalu melakukan hal-hal yang berkata-kata positif. Jadi setiap kali saya sebelum menemui customer, saya selalu berdoa. Saya selalu percaya orang itu pasti ambil. Dan kenyataannya sampai sekarang ya memang benar-benar hidup saya ini diberkati oleh Tuhan. Sampai sekarang saya selalu diberikan kelancaran di dalam pekerjaan, banyak customer yang saya tawari itu juga ambil. Jadi kalau kita mengatakan hal-hal yang positif di dalam lidah kita atau kehidupan kita, itu juga membawa masa depan kita yang lebih baik. Yang ketiga, lidah membawa kita untuk bertanggung jawab pada hari penghakiman. Di dalam Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Lidah tidak hanya menentukan masa depan serta hidup dan matinya kita, tetapi juga menentukan apakah kita layak di hadapan Tuhan. Setiap kata-kata yang sia-sia yang telah kita ucapkan dan akan dihakimi di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita saat ini masih melakukan perkataan-perkataan yang negatif, saya mengajak saudara dan saya pun sendiri untuk meminta ampun kepada Tuhan. Jadi Tuhan ampuni saya jika selama ini saya berkata-kata yang kurang baik atau kasar atau yang tidak pantas. Tuhan ampuni saya. Ikut Tuhan tidak ada kata terlambat. Ikut Tuhan itu selalu kita akan belajar tentang kebaikan Tuhan. Jadi apa yang kita ucapkan di hari ini kita itu akan dipertanggungjawabkan nantinya di surga. Jadi kalau kita selama kita masih hidup, saya ngajak saudara dan saya sendiri untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi apa yang kita ucapkan itu dasarnya dari firman Tuhan. Kalau kita mengucapkan dasarnya dari firman Tuhan, pasti masa depan kita akan dijamin dan masa depan kita akan luar biasa. Karena kita akan mengalami suatu proses, kita akan mengalami suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan ciptakan, Tuhan sediakan bagi kita tanpa kita sadari. Jadi saya mengajak saudara untuk kita tetap terus berkata-kata positif, percaya apa yang Tuhan janjikan karena firman Tuhan itu janjinya ya dan amin. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Saya percaya firman yang saya sampaikan pada hari ini bisa membawa saudara dan saya untuk belajar dan lebih belajar lagi di dalam Tuhan, sehingga setiap apa yang kita ucapkan itu akan membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Terima kasih bagi saudara-saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.